Baiklah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan remote access MySQL menggunakan jaringan WiFi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Pertama, bukalah MySQL command line, masukkan password dari root MySQL kita. Setelah kita berhasil masuk, kita akan membuat database yang akan kita gunakan untuk melakukan remote access. Create database. Saya akan menggunakan database dengan nama penjualan, NIM saya, dan nama NIM teman saya. Penjualan 2403113896 24031533 titik koma. Kita telah berhasil membuat database dan kita akan menggunakannya. Kita tinggal mengubah create database menjadi use. Kita sudah berhasil mengubah database yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan membuat tabel yang akan kita gunakan untuk kita remote atau memberikan akses kepada komputer lain. Create tabel. Saya akan membuatkan tabel bernama transaksi dengan atribut sederhana, ID transaksi INT, nama barang, varchar, harga barang INT. Kita telah berhasil membuat tabel sederhana yang bernama tabel transaksi dengan atribut ID transaksi, nama barang, dan harga barang. Kemudian kita akan memasukkan beberapa insert value ataupun isi dari tabel yang telah kita buat. Pertama, kita ubah tulisan create tabelnya menjadi insert into. Kemudian value contoh barangnya kue coklat dengan harga 5.000. Koma, kita tambahkan satu lagi datanya. Kita menjual keripik. Setelah kita lihat insert itu transaksi value titik koma, kita coba jalankan enter, dan berhasil. Kita telah memasukkan beberapa data ke dalam tabel kita. Kemudian kita akan membuat 3 user. Yang pertama ada admin, kasir, dan supervisor dengan hak akses yang tersendiri. Pertama kita akan membuat user adminnya dengan query sebagai berikut. Kita gunakan create user dengan nama admin kemudian identify kita akan memasukkan password dari admin tersebut. Kita gunakan password sederhana aja dengan tulisan admin 123. Oke, kita berhasil membuat user adminnya. Kemudian kita akan membuat apa saja aksesnya. Karena saya ingin membuat admin dengan semua akses, maka kita akan menggunakan grant all privilege dengan query sebagai berikut. Kita masukkan nama database kita, penjualan 03113896 2403
user yang telah kita buat tadi, yaitu admin. Grant all privilege on penjualan nama database kita to admin. Bukan koma ya, ternyata titik. Oke, kita telah berhasil memberikan hak akses kepada admin untuk melakukan semuanya ataupun dapat melakukan dengan semua hak akses. Kemudian kita akan membuat user kedua, yaitu user kasir. Kita ubah nama adminnya menjadi kasir. Kasir. Kita gunakan password sederhana aja, jadi kasir 123. Oke, kemudian untuk privilege-nya, untuk kasir dia hanya bisa untuk melihat dan menambah. Itu adalah select dan insert data. Maka kita ubah grant-nya, all privilege-nya menjadi select dan insert saja. Insert on penjualan, nama database kita, tuh kita ganti juga sandinya menjadi, kita ganti juga usernya menjadi kasir. Oke, berhasil. Kemudian user ketiga yaitu supervisor dengan hak akses yaitu dapat melihat, menambah dan menghapus, yaitu select, insert, delete. Kita gunakan sama seperti tadi. Kita ubah kasirnya menjadi nama supervisor. Supervisor. Kita berikan sandi juga supervisor 123 biar sederhana. Setelah berhasil, kemudian kita berikan hak aksesnya, yaitu kita akan memberikan adalah select, insert, dan delete. Kita tambahkan yang dari tadi ke delete. On penjualan database, kita ganti juga password usernya menjadi supervisor. Supervisor. Enter. Telah berhasil, kita telah membuat 3 user dengan 3 akses yang berbeda-beda. Kemudian kita akan menggunakan flash privilege untuk menyimpan perubahan hak akses. Enter. Oke, telah berhasil. Command line dari perangkat yang satunya, perangkat kedua. Pertama, kita masukkan dulu password dari command line di perangkat kedua ini. Kemudian di MySQL ini kita akan masukkan IP address dari MySQL ataupun dari komputer ataupun perangkat server. Kita masukkan dengan query system MySQL dengan kita akan coba menjadi user kasir min baru dengan kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.13. Kemudian setelah 13, kemudian setelah itu titik koma. Nah, kita enter password dari password kasir tersebut yang telah kita buat di komputer ataupun perangkat server. Yaitu tadi kasir 123. Aku nanti ini di laptop. Password. Kita ulang lagi passwordnya. Can connect. Kita coba lagi masukkan passwordnya, kasir 123. Tunggu loadingnya. Ini apa nih passwordnya? Baiklah, kita sudah masuk ke dalam MySQL ataupun dari server usernya sebagai kasir. Kita lihat karena kasir memiliki akses yaitu
kasir kasir yaitu bisa melakukan select ataupun insert. Kita akan coba untuk melakukan select pada tabel transaksi. Sebelum itu kita akan menggunakan database yang kita gunakan pada server pertama, yaitu penjualan use penjualan 2403113896 underscore 2403111533 titik koma enter. Database chain ataupun database sudah tergunakan. Kemudian kita akan melakukan fungsi dari kasir yaitu select. Kita akan melihat tabel transaksi. Select from transaksi. Titik koma enter. Oh, sudah terlihat, sudah ada data yang tertampilkan. Kita akan mencoba apakah kasir bisa melakukan delete atau tidak, karena kasir tidak memiliki akses delete. From transaksi where transaksi ini password admin apa dengan 2 delete from transaksi WID transaksi 2. Sudah dilihat bahwa delete command deny karena kasir tidak memiliki akses untuk melakukan delete. Kemudian kita akan mencobanya sebagai user supervisor. Kita buat kembali query-nya system MySQL user supervisor, masukkan IP address dari perangkat server 92.168.1.13. Kemudian kita masukkan password dari supervisor 123. Enter. Setelah kita masuk, kita kembali gunakan database yang sama. Use transaksi use penjualan underscore 2403113896 2403111533 titik koma enter. Database sudah digunakan. Kita lihat kembali tabel kita. Kita lihat select from transaksi. Oke, kita sudah melihat ada tabel transaksi dan kita akan mencoba melakukan di delete kembali. Apakah bisa? Karena tadi kita coba di kasir tidak bisa, dan kita akan coba sebagai admin apakah bisa mendelete. Delete from transaksi where ID transaksi 2 titik koma enter. Oke, kita coba tampilkan kembali. Select from transaksi titik koma. Baiklah, setelah kita lihat bahwa yang ID nomor 2 sudah berhasil dihapus dengan menggunakan fungsi delete. Karena kita sudah mengubah user kita menjadi supervisor yang bisa melakukan delete. Padahal tadi kita menggunakan sebagai user kasir dan tidak bisa melakukan delete. Sekarang kita akan coba untuk melakukan menjadi seorang admin. Kita gunakan lagi kode sistem, kita panggil lagi usernya system MySQL admin
192.168.1.13 titik koma, enter. Kita masukkan passwordnya juga, admin 123, enter. Sudah, kita gunakan lagi database yang sama. Use penjualan underscore 2403113896 underscore 2403111533. Sudah, kita sudah menggunakan database kembali. Kita coba select setelah kita menjadi seorang admin. Select from transaksi. Ini titik koma. Berhasil. Sekarang kita coba untuk insert data ke dalam tabel tersebut. Kita coba insert into transaksi buka kurung ID transaksi koma nama barang koma harga barang value, kita isi datanya, kita buat ID transaksinya 2, nama barangnya keripik pedas, kita buat harga barangnya 10.000. Titik, kita tutup kurung, titik koma, enter. Oke, berhasil. Kita lihat di dalam tabel apakah keluar. Select from transaksi. Oke, lihat sudah ada tabel keripik pedas di dalam tabel. Karena kita sudah menggunakan sebagai admin yang bisa melakukan semuanya. Sekian video dari saya untuk penjelasan remote access dari 2 perangkat menggunakan WiFi. Sekian dari saya, terima kasih.